Menurut data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, selama pandemi, limbah medis telah meningkat sebesar 30% sampai 50%. Menurut pengumpulan data dari 34 provinsi, maka jumlah limbah medis per Oktober 2020 telah mencapai 1.663 tons. Pemerintah daerah seperti di wilayah Jawa Barat mengalami banyak kendala untuk mengatasi sampah masker serta sampah medis lainnya. Limbah medis COVID-19 di Jawa Barat sebanyak 1,7 ton per hari. Limbah sebanyak itu berasal dari 261 rumah sakit atau 68% dari total 383 rumah sakit di Jawa Barat. Limbah medis COVID-19 itu berupa alat perlindungan diri seperti pakaian hazmat, masker, sarung tangan, serta limbah domestik yang kontak dengan pasien positif COVID-19. Berikut beberapa regulasi terkait pengelolaan limbah medis di Indonesia. Yang pertama terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Lalu yang kedua, terdapat Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2020 tentang pengelolaan limbah medis fasilitas pelayanan kesehatan berbasis wilayah. Lalu ada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P56 Men-LHK Setjen Tahun 2015 tentang tata cara dan persyaratan teknis pengelolaan limbah B3 dari fasilitas pelayanan kesehatan. Adapun regulasi terkait pengelolaan limbah medis di Jawa Barat sebagai berikut. 1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 23 Tahun 2012 tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun di Jawa Barat. Lalu Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2018 tentang pendelegasian sebagian kewenangan penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Salah satu sorotan pada kebijakan pengelolaan limbah B3 ada di Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 23 Tahun 2012. Di dalam pasal 42 ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang melakukan usaha dan garis miring atau kegiatan yang menghasilkan limbah B3 dilarang membuang limbah B3 yang dihasilkannya itu secara langsung ke dalam media lingkungan hidup tanpa dilakukan pengolahan terlebih dahulu. Namun, pada kenyataannya di lapangan, kebijakan tersebut tidak terimplementasi secara baik. Hal ini dapat dilihat dengan ditemukannya limbah B3 dibuang secara sembarangan di Provinsi Jawa Barat. Menurut Kompas.com, sampah medis perlengkapan penanganan COVID-19 dari fasilitas pelayanan kesehatan ditemukan berserakan di tempat pembuangan akhir atau TPA Burangkeng, Kabupaten Bekasi. Masih di wilayah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, limbah medis juga ditemukan oleh warga di pinggir Jalan Raya Sukatani sampai Cabangungi. Limbah medis yang ditemukan terdiri atas alat perlindungan diri, alat rapid test, hingga suntikan. Selain kasus yang terjadi di Kabupaten Bekasi tersebut, pembuangan limbah B3 ilegal terutama dari fasilitas pelayanan kesehatan sudah banyak terjadi di Indonesia. Salah satunya adalah kasus yang viral pada akhir tahun 2017 silam. Ditemukannya penumpukan limbah medis ilegal, estimasi jumlah tumpukan sebanyak 7.778 ton di tempat pembuangan akhir liar di Kecamatan Panguragan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, yang dilakukan oleh oknum perusahaan jasa pengelolaan limbah medis. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Jiwaji University India, bahan kimia berbahaya dari limbah medis dapat mencemari udara, air, dan tanah yang pada gilirannya dapat menyebabkan gangguan kesehatan bagi penduduk. Jika tidak ditampung, dipisahkan dan dibakar dengan benar melalui pembakaran di dalam atau di luar lokasi, bahaya lingkungan yang terkait dengan pengelolaan limbah layanan kesehatan yang tidak tepat dapat mencemari udara yang kita hirup melalui partikel udara yang berbahaya. Partikel radioaktif yang dihasilkan berpotensi mencapai area lingkungan lainnya. Polutan udara yang tersebar di wilayah yang luas di tanah berpenghuni berpotensi memicu sejumlah penyakit yang bisa berdampak pada masyarakat sekitar.
Terdapat beberapa hambatan atau tantangan dalam pengimplementasian kebijakan pengelolaan limbah B3 di masa pandemi. Pertama, kapasitas pengelolaan limbah medis belum memadai, baik dari segi jumlah maupun sebaran yang tidak merata. Lalu, jasa pengangkutan yang berizin hanya terdapat sebanyak 165 jasa. Yang ketiga, banyak rumah sakit yang tidak memiliki pengolahan limbah on-site. Yang keempat, potensi resiko infeksi petugas. Yang kelima, biaya pengolahan limbah medis yang meningkat. Yang keenam, belum meratanya informasi teknologi penanganan limbah COVID-19. Lalu, kurangnya tempat pembuangan limbah. Terdapat rekomendasi dari kelompok kami untuk mengoptimalkan implementasi kebijakan pengelolaan limbah medis khususnya di Jawa Barat. Yang pertama, membuat surat edaran penanganan limbah medis di masyarakat, lalu melakukan upaya pengurangan limbah medis secara mandiri. Yang ketiga, pemerintah harus berusaha menyiapkan semua instrumen kebutuhan pengelolaan limbah seperti fasilitas dan anggaran. Yang keempat, memberikan dukungan relaksasi kebijakan terutama untuk Vayankes yang belum memiliki izin. Yang kelima, meningkatkan sistem penanganan yang baik, tertata, dan tertib serta data yang terintegrasi juga pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan limbah.